Menjelang pemilihan umum tahun 2024, berbagai lembaga survei merilis hasil survei mereka tentang calon presiden 2024 yang akan dipilih rakyat. Di antara para calon presiden hasil survei, tersebutlah nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Terlepas apapun bentuk dan metode surveinya, nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selalu muncul di antara calon presiden lainnya. Entah apa yang jadi parameter responden untuk menentukan pilihannya. Tentu hak responden untuk menentukan siapapun pilihannya. Hak warga negara untuk bebas menentukan pilihan siapa pemimpinnya. Hal tersebut dilindungi konstitusi, tidak seorang pun yang boleh mengintimidasi. Memilih pemimpin berbeda dengan memilih produk suatu barang. Kalau memilih suatu barang, jika tidak berkesesuaian dengan harapan, saat itu juga dapat diganti dengan yang baru. Kalaupun tidak diganti, tidak juga memberikan implikasi pada kehidupan rakyat banyak, sebab barang tidak bisa membuat kebijakan publik. Tetapi, salah dalam memilih pemimpin akibatnya luar biasa. Banyak implikasi yang akan ditimbulkannya. Karena itu, diperlukan pengetahuan yang cukup tentang sang calon sebelum pemilih menentukan pilihannya. Tentang Ridwan Kamil, sebelum menjadi Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018-2023, pernah menjadi Wali Kota Bandung pada tahun 2013-2018. Hasil karyanya selama menjabat sebagai wali kota dapat dilihat sampai sekarang. Semasa menjadi wali kota, gebrakan untuk menyelesaikan permasalahan sampah, dibuatlah tong sampah dari kaleng di setiap sudut jalan dan di setiap rukun warga. Sampah tak terselesaikan, tong sampah pun hilang tak berbekas. Karena gagal memakai tong sampah, dilanjutkan dengan memfasilitasi setiap rukun warga untuk mengajukan dana pembelian sepeda motor roda 3 untuk mengangkut dan membuang sampah. Tidak ada ide bagaimana mengelola sampah sejak di rumah. Yang ada, buang sampah. Kalau idenya buang, tentu tidak perlu pemikiran yang luar biasa. Dan hal itu bukanlah prestasi yang patut dijadikan sesuatu yang monumental. Selanjutnya berjalanlah dari utara kota Bandung sampai ke selatan, dari timur sampai ke barat. Lihatlah halte yang mangkrak, tidak berfungsi. Kalau soal bentuk bangunan halte, bagus memang terlihatnya. Dan soal bentuk bangunan, sudahlah, sepakat. Ridwan Kamil adalah ahlinya. Reputasinya internasional. Tetapi soal pemanfaatan bangunan halte, hal ini yang perlu dipertanyakan. Lihat juga alat pembayaran parkir yang disebut elektronik parkir. Sejak dibuat, mangkrak, tidak berfungsi. Setelah puas menyusuri jalan raya, beristirahatlah di daerah Cihampelas. Di sana ada Skywalk Cihampelas atau Teras Cihampelas yang digadang-gadang sebagai salah satu destinasi wisata di kota Bandung. Apanya mangkrak juga hasilnya. Untuk penanganan permasalahan banjir di kota Bandung, digembar-gemborkanlah konsep teknologi tol air. Lalu, apa yang terjadi? Daerah Pasteur dilanda banjir yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Daerah Pasir Koja tenggelam. Melihat fakta tersebut, pemerintah pimpinan Ridwan Kamil dengan ringan berkata, itu banjir kiriman dari Bandung Utara. Kini Ridwan Kamil sedang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023.
Sudah 3 tahun terlewati, berjalan menuju tahun keempat. Selama menjabat sebagai gubernur, ada pembangunan gedung dan kemudian mangkrak. Tak perlu lagi disebutkan satu persatu. Contoh satu saja di antaranya, gedung kebudayaan di Kabupaten Subang mangkrak tak berfungsi. Karena sejak menjabat wali kota Bandung terbiasa mangkrak, tentu akan terbawa juga kebiasaan itu sebagai gubernur. Menelaah ke bidang lain, di 1 tahun pertama kepemimpinannya, kisaran tahun 2019, ada 140 perusahaan yang ditutup. Di antaranya bidang tekstil dan produk tekstil. Perusahaan tersebut tutup atau merelokasi usahanya dari Jawa Barat ke Jawa Tengah atau ke luar negeri. Akibatnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik per 5 November 2019, tingkat pengangguran di Jawa Barat naik dari 7,73% per Februari 2019 menjadi 7,99% per Oktober 2019. Pada program peningkatan pembangunan ekonomi perdesaan, Ridwan Kamil memunculkan OVOC, One Village, One Company. Turunannya adalah perekrutan patriot desa. Para patriot desa ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, kehidupan sosial budaya, mengembangkan partisipasi, dan keswadayaan masyarakat. Bahasa untuk menggambarkan para patriot desa ini adalah mereka adalah yang terbaik dari yang baik. Untuk menguji keberhasilan program ini, datanglah ke desa yang ada patriot desa yang disebut terbaik dari yang baik itu. Yang terjadi adalah mangkrak juga. Tidak ada perubahan signifikan di suatu desa dengan kehadiran patriot desa ini. Habis uang rakyat untuk membiayai mereka. Setelah patriot desa, kini muncul petani milenial. Untuk hasilnya, tak akan jauh dari yang sudah disebut sebelumnya. Yang lebih hebat lagi, Ridwan Kamil membentuk tim akselerasi pembangunan Jawa Barat. Entah apa guna tim akselerasi pembangunan Jawa Barat ini. Keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Yang sudah pasti, habis uang rakyat untuk membiayai keberadaan mereka. Mengutip kalimat Bapak Bangsa Indonesia, sang proklamator Bung Hatta, jadilah seperti garam, jangan seperti gincu. Garam itu ketika larut dalam makanan atau minuman, perubahannya fisiknya tidak kasat mata, tapi pengaruh dan rasanya sangat menentukan. Berbeda dengan gincu, setetes gincu akan mengubah segelas air menjadi merah, tetapi rasanya tidak berubah. Pemimpin gincu mengutamakan pencitraan, bagai kiambang terapung, akarnya tidak pernah menjejak ke bumi. Pemimpin gincu penuh kepura-puraan. Rakyatnya tidak akan pernah dibentuk menjadi cerdas. Karena kecerdasan rakyat akan membahayakan kekuasaan dan target kekuasaan selanjutnya yang akan dibidik. Kecerdasan rakyat dapat mengungkap ketidakbenaran dari pencitraan, kesan baik yang selama ini dipropagandakan. Sesungguhnya, banyak jejak perilaku pemimpin bangsa dan pemimpin besar lainnya yang dapat dijadikan acuan untuk dijadikan parameter. Kemudian disandingkan dengan perilaku pemimpin yang akan dipilih. Adakah kesesuaian antara perilaku baik seperti bersedia mengorbankan hidupnya yang ada pada para pemimpin bangsa, pada perilaku diri calon pemimpin yang akan dipilih?
Seberapa besar nilai-nilai baik itu pada calon pemimpin yang akan dipilih? Semakin besar presentasi kebaikannya, maka semakin besar kelayakannya untuk dipilih. Untuk memilih pemimpin, yang pertama dapat dilihat adalah satunya antara kata dengan perbuatan. Selanjutnya, sejauh mana mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi dan keluarga. Lalu, apa yang telah diperbuat sebelumnya sehingga layak mengajukan diri untuk dipilih menjadi pemimpin. Minimal 3 hal ini sebagai syarat utama. Lalu konfirmasi ketiga hal itu, maka akan didapat pemimpin berkualitas yang akan mengantarkan rakyat Indonesia ke dalam cita-cita keadilan sosial. Rakyat harus membiasakan diri mengkonfirmasi setiap informasi supaya didapatkan kemantapan berpikir. Lihat faktanya. Adakah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan? Jika berkesesuaian, maka benarlah pernyataan atau informasi itu. Jika tidak sesuai, berarti salahlah pernyataan atau informasi tersebut. Termasuk informasi dari tulisan ini. Benarkah adanya? Silakan pembaca uji. Artikel ini ditulis oleh Mansurya Manik di kompasiana.com. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.